Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas pagi Teknik Informatika semester 1 ingin mereview materi manajemen sistem informasi yang diampu oleh dosen Bapak Imam Yunianto, Eskom MM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku pembicara pertama, Pradipta Suwardana Permadi, diikuti oleh pembicara kedua, yaitu Kansa Salsabila, lalu diakhiri oleh pembicara tiga, yaitu Rehan Fawaz Noval. Baik, materi pertama yaitu pertemuan 9, berjudul Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi. Organisasi berdasarkan teknis adalah struktur sosial formal yang mengubah input berupa modal dan tenaga kerja melalui proses produksi menjadi output berupa barang dan jasa. Organisasi berdarah perilaku adalah kumpulan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang mengalami penyesuaian secara perlahan dalam jangka waktu tertentu melalui proses konflik dan penyelesaian konflik. Berikutnya ada organisasi formal. Secara struktur dia diurutkan berdasarkan hierarki, divisi tenaga kerja, peraturan dan prosedur, proses bisnis, lalu budaya. Secara hierarki dia diurutkan berdasarkan hak atau kewajiban, wewenang atau tanggung jawab, nilai, normal, dan orang-orang. Berikutnya ini ada ciri-ciri organisasi. Pertama yaitu rutinitas dan proses bisnis. Kedua ada politik organisasi. Ketiga budaya organisasi. Keempat lingkungan organisasi. Kelima struktur organisasi. Terakhir fitur-fitur organisasi dan lainnya. Berikutnya ada dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Pertama ada dampak ekonomis, lalu ada dampak bagi struktur dan perilaku organisasi, seperti IT meratakan organisasi, lalu organisasi pasca industri, dan memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Dampak ketiga adalah internet dan organisasi itu sendiri. Lalu ada strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Satu, biaya kepemilikan atau manajemen yang rendah. Kedua, diferensi produk. Ketiga, fokus pada ceruk pasar. Keempat, memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Berikutnya ada sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Sinergi adalah kondisi ketika hasil yang diberikan oleh suatu unit bisnis dapat digunakan sebagai masukan bagi unit bisnis lainnya, atau dua organisasi yang saling berbagi pasar dan keahlian, serta hubungan ini menekan dan menghasilkan keuntungan. Kedua, ada kompetisi inti. Kompetensi inti adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang membuatnya menjadi pemimpin berkelas dunia. Berikutnya ada menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif isu-isu manajemen. Pertama ada menopang keunggulan kompetitif, yaitu sistem dimaksudkan untuk tujuan strategis, tetapi lebih sering menjadi perangkat untuk menyelamatkan perusahaan yang diwajibkan untuk bertahan di bidang bisnisnya. Menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis. Riset mengenai TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa pertama, semakin sukses suatu perusahaan menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya, semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Lalu hanya seperempat perusahaan yang berhasil menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya, dikutip dari Lufman 2003. Berikutnya ada mengelola transisi strategis yaitu perubahan sosioteknis mempengaruhi elemen sosial maupun elemen teknik dalam suatu perusahaan yang dianggap sebagai transisi strategis pergerakan antar tingkatan di dalam sistem sosioteknis. Nah, kesimpulannya adalah sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan dalam bersaing dengan jalan menekan biaya, melakukan diferensiasi produk maupun jasa, fokus pada kesempatan yang ada di pasar, memperkuat hubungan dengan pemasok, dan juga hambatan bagi pesaing. Selanjutnya saya akan membacakan pertemuan 10 yang berjudul Aplikasi Eksternal atau Sistem Informasi Strategik dan Sistem Interorganisasi.
Selanjutnya, definisi sistem informasi strategik adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung atau menerapkan strategi kompetisi dari perusahaan. ISEMA 1998. Alasan manajer harus terlibat dalam STI level strategik. Pertama, STI harus dikelola sebagai sumber-sumber daya yang kritis. Kedua, STI memungkinkan membawa perubahan ke arah manusia bekerja sama. Ketiga, STI terintegrasi hampir dengan semua aspek dari bisnis. Cost leadership. Pertama, Porter berpendapat bahwa dengan memiliki biaya rendah akan membantu perusahaan mendapatkan laba di atas rata-rata. Kedua, pengendalian daya dan overhead yang ketat serta meminimalkan biaya-biaya dalam bidang litbang, pelayanan, armada penjualan, periklanan, dan lain-lain. Diferensial strategik ini adalah strategi untuk mendiferensiasikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dengan menciptakan suatu produk atau jasa baru yang dirasakan oleh seluruh industri sebagai sesuatu yang unik. Fokus yang pertama memusatkan pada kelompok pembeli, segmen lini produk atau pasar geografis tertentu. Selanjutnya, model penerapan sistem informasi strategik. Pertama, model kekuatan kompetisi atau comparative purchase model. Kedua, model kekuatan menawar dan efisien kompetisi. Ketiga, model value chain. Keempat, model keren. Kelima, model rekayasa ulang atau engineering. Keenam, model manfaat. Ketujuh, model siklus sumber daya konsumen. Apakah perusahaan membutuhkan SIS? Tidak semua perusahaan membutuhkan SIS. Hanya perusahaan-perusahaan di industri yang mempunyai intensitas informasi yang tinggi saja yang membutuhkan SIS. Faktor sukses. Pertama, organisasi harus mempunyai visi TI. Kedua, harus paralel dengan perencanaan strategik perusahaan. Ketiga, menjadi yang pertama. Keempat, kreatif dalam memperluas jangkauan. Faktor-faktor gagalnya, yang pertama, perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Kedua, IT untuk sistem informasi strategik tidak boleh gagal, karena kegagalan IT akan menurunkan layanan yang akibatnya menurunkan nama baik perusahaan. Ketiga, waktu penerapan SIS yang kurang tepat. Sistem teknologi informasi antar organisasi. Yang pertama, ada pertukaran data elektronik. Tipe umum dari SI yang menggunakan teknologi standar yang disebut dengan Electronic Data Interchange (ADI). Penerapan ADI memiliki keuntungan yaitu yang pertama mempercepat kegiatan bisnis, yang kedua pengurangan modal kerja yang dibutuhkan, yang ketiga penghematan biaya. E-commerce. E-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam dua aplikasi sebagai berikut. Aplikasi elektronik commerce antara organisasi bisnis, yang kedua aplikasi elektronik commerce antara organisasi bisnis dengan pelanggan akhir. Selanjutnya ada pertemuan 11, pengembangan sistem informasi. Pengenalan, pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang pertama, why, need. Yang kedua, what, problem untuk prospek. Yang ketiga, how, recruitment. Selanjutnya model waterfall, tahapan-tahapannya. Pertama, perencanaan sistem atau rekayasa sistem. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem informasi. Yang ketiga, desain atau perancangan. Yang keempat, ada implementasi. Yang kelima, pengujian. Serta yang terakhir, ada perawatan. Sequential linear atau classic life cycle atau waterfall model terdiri dari tahapan. Yang pertama, perencanaan sistem atau rekayasa sistem. Yang kedua, ada analisa kebutuhan sistem informasi. Yang ketiga, ada desain. Yang keempat, ada implementasi atau penulisan program. Yang kelima, ada pengujian. Serta yang terakhir, ada pemeliharaan.
Model prototype atau prototyping model merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi penggunaan secara cepat. Rapid Application Development Model merupakan model pengembangan sistem informasi secara sekuensial linear yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Model evolusioner yang dapat berupa model incremental atau model spiral. Model ini merupakan gabungan model sekuensial linear dengan prototyping. Model pengembangan sistem informasi 4GT. Yang pertama, teknik generasi keempat atau 4GT. Dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, strategi perancangan, implementasi menggunakan 4GL, dan pengujian. Yang kedua, untuk aplikasi yang kecil dimungkinkan dari pengumpulan kebutuhan langsung. Yang ketiga, mengimplementasikannya menggunakan 4GL. Tetapi untuk aplikasi yang besar, perlu adanya pengembangan strategi perancangan. Model PSI. Persamaan yang penting berbagai model pengembangan sistem yang utama adalah analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Tahapan pemilihan membutuhkan waktu dan biaya 48-60% dari pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah metode, prosedur, konsep-konsep, pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan SI. Metode adalah suatu cara teknik sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Metodologi pengembangan sistem yang akan digunakan adalah pendekatan terstruktur dan orientasi objek. Yang pertama, memanfaatkan alat-alat pemodelan. Yang kedua, merancang berdasar modul. Yang ketiga, bekerja dengan pendekatan top-down. Yang keempat, dilakukan secara literasi. Yang kelima, kegiatan dilakukan secara paralel. Yang keenam, menggunakan case. Alat dan teknik pengembangan sistem terstruktur. Yang pertama ada diagram HIP, hierarchy plus input process output. Yang kedua diagram aliran data, DVD atau data flow diagram. Yang ketiga diagram keterhubungan entitas, ERD, entity relationship diagram. Keempat, diagram perubahan status atau STD, state transition diagram. Yang kelima, struktur chart. Yang keenam, diagram state, structure analysis and design techniques. Yang ketujuh, diagram Warnier atau OIR. Yang kedelapan, diagram Jackson. Alat dan teknik pengembangan sistem. Teknik manajemen proyek yaitu CPM, Critical Path Method, dan PAR, Program Evaluation and Review Techniques. Teknik ini digunakan untuk menjadwalan proyek. Teknik menemukan fakta yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta dalam kegiatan mempelajari sistem yang ada. Teknik analisis biaya dan manfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, udah.